Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu bima yuqalu fi adbari sujudi. Menggemarkan atau senang daripada yaitu barang yang diucapkan pada waktu selesai sholat. Sholatnya ini kita senang kita bacakan di sini, yang mana bahwa Nabi mengatakan qala Sauban, telah bersabda Sauban, telah berkata Sauban kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW tidak sorofa min sholatihi istaghfirullah salasan, bahwasanya Sauban ini pernah berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW, apa beliau telah selesai daripada sholat, diberikan salam, selesai daripada sholatnya, lalu mengucapkan astagfirullahaladzim salasan sebanyak 3 kali. Jadi kita mungkin bagi sholat ada pikiran yang ngelantur atau apa pikiran yang ini, kita minta ampun pada Allah. Kita habis sholat, kita minta ampun astagfirullahaladzim, 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 hingga mil ma'asyi wajudul, daripada kita berbuat maksiat kita nggak tahu, yang sengaja maupun yang sengaja, ada yang dosa-dosa kecil maupun besar, kita minta ampun pada Allah Taala. Diterusin wa qala Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jalali wal ikram. Ini karena disingkat ya. Kalau kita kan udah kelaziman, udah kebiasaan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ada kafiat-kafiatnya. Seperti tadi sholat maghrib, astagfirullahaladzim kita baca 3 kali, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, dan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Ini kan Allahumma antas salam yang enggak lengkap nih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalal wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yaqda min hajat illa ya rabbi. Subhanallah. Ini kafiat daripada sholat pada sholat maghrib. Dan sholat isya ada lagi, ada astagfirullahaladzim 3 kali, baca ayat kursi, baca surah Ikhlas, qul huwallah, baca lagi laqad ja'akum, dan baca lagi ya apa namanya, dari laqad ja'akum rasulun tabarakta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa in talau fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Terus adalah as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu yang baca kita setelah habis isya, kita baca yang udah kelaziman. Nah kalau yang banyak atau yang mungkin ini setelah habis sholat subuh, ayat kursi panjang sampai juga kita baca yang lain-lainnya. Ini memang dianjurkan begini. Nah Nabi katakan ijazah min sholatihi istaghfirullah salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan di sini oleh yaitu Muslim sahih ya, sahabat Nabi, ada Bukhari wa Muslim. Terus wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah bi duburi kulli sholatin salasan wa salasina. Siapa saja laki maupun perempuan yang mengucapkan subhanallah sesudah selesai tiap-tiap sholat, yaitu sholat di sini dikatakan dubur. Dubur kalau bahasa di arkanus sholatnya ini dikatakan selesai, belakangan yang terakhir. Kalau di kitab fikih yang lain lagi dubur ada lubang belakang, ada juga kubur lubang belakang. Jadi dikatakan biduburi kuri sholatin salasa, di akhir daripada sholat itu 33 kali kita baca biasa subhanallah 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 33 kali, dilanjutkan baca alhamdulillah, terakhir Allahu akbar. Ditambah lagi di sini dikatakan wa qala tamamal mi'ati, dan diucapkan lagi untuk kesempurnaan itu, yaitu 1 daripada jadi 100, 1 kali yaitu ucapannya wa qaman la ilaha Allahu akbar Allahu akbar kabiro. Nah itulah ucapan yang biasa kita tasbih 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, Allahu akbarnya 33 tambah 1 jadi 1, pertama mamiat ya. La ilaha illallah la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini awal daripada pelajaran kita yang kita baca setelah kita assalamualaikum. Assalamualaikum kita minta apa? Di sini kita minta menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang esa, dia ada sekutu baginya, dan dia mempunyai kerajaan, dan di atas angkat kita puji-pujian wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu di atas segala tiap-tiap sesuatu. Ya Allah itu maha kuasa, ya, kuasa, mampu, bahwa kita menunjukkan bahwa kita Allah itu mampu. Sebab di sini ada rukun ad-dinu mahwadin, apa itu agama? Ad-dinu yaitu agama, ada 3. Arkanuddin itu ada 3. Di antaranya ada arkanul iman, arkanul Islam, dan arkanul ihsan. Nah, kalau kita arkanul ihsan, antak budawaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Ini udah orang yang udah istilahnya udah yang zuhud, orang-orang yang benar-benar yang dipuncak sembahyangnya yang khusyuk, bahwa dia kalau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena diresepin, diayatin dan sebelum dibaca ini, dibacanya dengan sholat yang berkhusyuk. Nah, dikatakan namanya rukun agama ada 3, ada arkanul iman, rukun Islam, ada arkanul ihsan. Yaitu rukun ihsan udah paling tinggi deh, paling top. Rukun ihsan ini kita kalau sembahyang, yaitu benar-benar kita khusyuk, mata kita jangan jelalatan kemana-mana, muka kita apalagi. Sebab nanti kalau kita di sini Allah juga katakan dia akan tidak memperhatikan kita. Maka dikatakan yang dalam rukun iman itu antak budallaha ka'annaka tarahu, engkau menjamba Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Kalau engkau enggak lihat Allah, bahwa Allah itu melihat kamu. Akhrajahu Muslim. Nah, ini juga dikeluarkan oleh sahabat Nabi yang bernama Muslim, Imam Muslim, ya. Terus wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayat al-kursi duburo kulli sholatin maktubatin. Di sini dikatakan barang siapa yang telah qara'a fi'il madi, siapa saja yang telah membaca atau setelah baca ayat kursi itu adalah sholat ini, kita baca ayat kursi, ya, di akhir daripada sholat yang maktubah, sholat maupun sholat yang wajib, kita baca ini ayat kursi. Sebab ayat kursi ini memberikan suatu kekuatan bagi kita, terutama yaitu kalau orang juga bilang ini ayat kursi ini bisa mengusir daripada yaitu iblis atau setan yang mengganggu kita. Dan di sini dikatakan man qara'a ayatul kursi duburo kulli sholatin maktubatin. Barang siapa yang baca ayat kursi, ya, setelah itu kita baca ya ayu ya qayyum sampai akhirat, setelah itu sholat yang fardu maupun kita sholat yang sunnah. Kita mau iseng atau bukan iseng, namanya kita mau baca dapat pahala apa aja kita baca. Sebab kata Nabi dikatakan qafifatani fil lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Yang kita baca aja itu yaitu enteng, mudah kita baca, itu berat timbangannya nanti di akhirat. Dan Allah ini suka kepada orang yang suka berzikir, mengingat pada Allah Ta'ala. Nah, termasuk pembacaan setelah sholat baca qara'a ayat al-kursi duburo kulli sholatin maktubatin. Lanjutannya lam yamna'u min duhuri jannati ila an yamuta. Jadi Allah nggak bakalan tolak lagi nih orang bakal masuk surga, tapi sesudah mati. Nggak ada orang masuk surga kalau belum mati. Jadi kita tahu orang yang masuk surga ini harus melalui dengan mati. Dikatakan lam yamna'u min duhuri jannati illa, ada kecuali an yamuta, kecuali dia udah merasakan mati. Kalau belum mati belum tahu masuk surga. Jadi ada yang namanya mati suri, ada mati yang beneran.
mati suri ini sejarah, tapi dia nggak tahu, cuma dia nggak ingat apa-apa bahwa dia telah mati suri. Dan kadang-kadang orang mati suri kebanyakan setelah itu ditanyakan suka bengong-bengong, artinya nggak persis banget apa yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dikatakan di sini kalau kita baca ayat setelah itu, kalau kita udah biasakan, udah namanya tamak dan mudawamah, sering nggak pernah putus, lanjut terus mudawamah continue, ya Allah akan masukkan ke surga kecuali kalau dia udah mati. Illa ya muda rawahu Nisa'i wa Ibnu Hibban wa Tabrani wa zada bi ba'dil turuqihi wa qul huwallahu ahad. Dilanjutkan lagi membaca surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Banyaklah kalau kita ini pelajaran di kitab kategori ilmu mujib ini mempelajari kita, yaitu pelajaran kita yang biasa kita sholat, yang udah kita tahu, ya kita udah tahu. Memang kalau kita sholat dengan tahu dengan maknanya, dengan rukunya, dengan segala yang kita dipelajarin ini, berasanya nikmat. Waktu saya ngaji di Al-Iqdam dulu, kalau ya Muhammad Yunus, orang kalau yang merasakan nikmat khususnya ibadah kepada Allah di malam hari, ada yang sunyi, kita bisa berasa benar-benar kita udah ngaji di sini, baca Al-Quran, kita bisa lihat mana yang bacaan Fatihah, yang rukunnya, huruf-hurufnya kita bisa lihat, yang mana alif, yang mana ain, yang mana ha, yang mana ha, yang mana sin, yang mana shin, mana yang shod. Ini kita bisa beda-bedakan. Di sini keusuhan kita nih. Kalau kita udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca yang namanya rukun ini, yang dibacain Fatihah ini. Baca Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa lihat tuh kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan baca Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat huruf-huruf yang panjang, yang pendeknya, mana yang huruf bedain daripada ha maupun ha, mana yang alif, mana yang ain, kita bisa lihat. Dan panjang-panjang yang